berharokat kasroh, dhammah, sukun, sama-sama menggunakan simbol titik 13456. Tidak ada perbedaan. Ya, hamzah alal wawi sama, hamzah alal ya'i sama. Tadi yang berbeda di hamzah alal alif dan hamzah tahtal alif, itu ya. Dimana kita harus bisa membedakan mana hamzah qata' dan mana hamzah wasol. Yang hamzah qata' ditulis dengan titik 34. Baik, lanjut. Berikutnya hamzah mufrodah. Ini sama hamzah alal ya itu tadi ya. Ya, hamzah mufrodah atau hamzah yang berdiri sendiri tidak punya tempat numpang. Kalau huruf yang awal-awal tadi kita sebutkan, ada yang numpang di huruf alif, ada yang numpang di huruf wawu, ada yang numpang di huruf ya. Kalau hamzah mufrodah dia berdiri sendiri, tidak punya tempat tumpangan. Ya. Ada yang terletak sesudah huruf mad, ada yang sesudah huruf yang sukun. Ya, silahkan dibaca. Siapa yang mau baca? Saya, Ibu. Silahkan. Hamzah mufrodah. Titik 2, 3 dan 2, 5 dan 6 itu huruf ja. Ulangi lagi. Tidak ada titik 6. Oh ya. Titik 2, 4 dan 5 itu huruf ja. Terus Huruf apa? huruf jim. Ya. Terus titik 1 itu huruf alif. Terus titik 2, 4 dan 6 itu alif bandera. Tanda mat. Tanda mat. Titik 2, 4 dan 6 itu huruf tanda mat. Terus titik 3 itu huruf hamzah. Titik 2 Hamzah apa? hamzah mufrodah. Ya. Terus titik 2 itu harokat fathah. Titik 1, 3, 1 dan 3 itu huruf kaf. Terus titik 1, 3 dan 6 itu harokat dhammah. Titik 1, 3 dan 4 itu huruf mim. Titik 2 dan 5 itu tanda sukun. Dibaca? Dibaca ja'akum. Ja'akum. Lafaz ja'akum di mushaf Awas ditulis dengan hamzah mufrodah. Bagaimana dengan di mushaf Braille-nya? Beda apa sama? Di mushaf Braille-nya sama, Bu. Pakai hamzah mufrodah juga. Sama, hamzah mufrodah. Hamzah mufrodah itu disimbolkan dengan titik berapa? Dengan titik 3. Titik 3. Kalau titik 6 tanda apa? Titik 6 itu tanda hamzah alal alif ya, Bu? Tanda tasydid. Ya, titik 6 itu tanda tasydid. Nah, sekarang perhatikan lafaz ja'akum. Kan sama-sama dengan hamzah mufrodah ya. Di mushaf Awas, hamzah mufrodahnya diberi harokat apa tidak? Diberi harokat juga, Bu. Ya, harokatnya apa? Harokat fathah. Ya, kalau di mushaf Braille diberi syakel atau harokat apa tidak? Diberi juga, Ibu. Tandanya apa? Tandanya fathah. Tandanya fathah. Berarti sama ya, penulisan hamzahnya sama, juga ada harokatnya, sama-sama ada harokatnya. Ya, mungkin yang harus diperhatikan lafaz ja'akum ini huruf mad. Masih ingat bagaimana kaidah penulisan huruf mad?
Ya, bagaimana kaidah penulisan huruf mat? Huruf yang mengikuti Siapa? Gimana? Huruf mad dan huruf yang diikutinya tidak diberi syakal. Ya, huruf mad dan huruf yang diikuti oleh huruf mad tidak diberi syakal. Maka di sini huruf matnya berupa huruf apa? Alif. 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 Huruf yang diikuti oleh huruf mad berupa huruf? Jim. Huruf jim. Berarti huruf jimnya diberi harokat apa tidak? Tidak. Tidak. Tidak, Ibu. Ya. Tidak. Huruf jim tidak diberi harokat fathah. Ya, baik. Itu contoh-contoh untuk hamzah mufrodah, sama semuanya ditulis dengan hamzah yang tidak ada tumpangannya dan diikuti oleh harokatnya. Berikutnya hamzah mad, yaitu digunakan untuk semua hamzah yang berbunyi vokal A panjang. Semua hamzah yang berbunyi vokal A panjang dalam mushaf Braille disimbolkan dengan titik 3, 4, 5. Jadi titik 3, 4, 5 ini sudah mencakup huruf hamzah dan juga harokat panjangnya. Jadi ketika adik-adik menulis lafaz adama contohnya, itu disimbolkan A, itu disimbolkan dengan titik 3, 4, 5 tanpa diberi harokat fathah isbaiyah. Titik 3, 4, 5 itu sudah berbunyi panjang. Jadi tidak usah diberi harokat lagi. Paham ya? Saya ulang. Jadi hamzah mad itu digunakan untuk semua hamzah yang berbunyi vokal A panjang. Adama, amana, dan yang lainnya. Nah, hamzah mad dan mushaf Braille disimbolkan dengan satu simbol, yaitu titik 3, 4, 5. Kalau kita sudah menulis titik 3, 4, 5, itu sudah ada huruf hamzah dan bunyi vokal panjangnya. Jadi tidak perlu diberi harokat lagi sesudahnya. Tidak butuh fathah isbaiyah. Paham di sini? Paham apa masih bingung? Masih bingung, Ibu. Paham ya? Ibu masih bingung. Masih bingung? Ya, Ibu. boleh langsung dibaca contohnya Adama. Ayo silakan, siapa yang mau baca? Cindy, Bu. Cindy mau baca. Silakan, Cindy Nabila. Ya, jadi ini tuh dibacanya ada lafaz adama pada titik 3, 4, dan 5 itu ada hamzah mad. Setelah itu di titik 1, 4 sama 5 ada huruf da. Setelah itu di titik 2 ada harokat fathah. Setelah itu di titik 1, 3, dan 4 ada huruf mim. Setelah itu di titik 2 ada harokat fathah. Dibacanya adama. Ya, perhatikan rangkaian penulisannya di mushaf Braille. Setelah titik 3, 4, 5, ya, kan titik 3, 4, 5 itu hamzah mad. Ya. Setelah titik 3, 4, 5, tidak ada harokat fathah berdiri. Tidak ada harokat isbaiyah, fathah qaimah tidak ada. Tetapi langsung huruf dal. Ya kan? Mengapa tidak diberi harokat sesudah titik 3, 4, 5? Karena titik 3, 4, 5 itu sudah mencakup huruf hamzah dan harokat atau bunyi panjangnya. Jadi kalau kita menulis titik 3, 4, 5 itu sudah otomatis berbunyi A panjang. Tidak perlu diberi harokat lagi. Sudah paham? Ibu, Iya, Ibu. berarti punten mungkin lebih ke mat badalnya ya, Bu. Jadi kalau mat badal tuh punya kaidah sendiri, nggak usah pakai fathah tegak gitu. Pokoknya untuk semua huruf hamzah yang dibaca panjang itu ditulisnya dengan satu simbol saja. Tidak perlu diberi harokat lagi. Gitu ya. Gimana? Sudah
Nggak bingung lagi? Insya Allah, Ibu. Atau masih bingung? Masih ada yang bingung nggak? Hah? Halo? Udah nggak bingung ya? Nah, sekarang bagaimana kalau hamzah mad, hamzah yang dibaca panjang berada di akhir kata? Contohnya wana'a. Silakan, siapa yang mau baca? Saya Ibu. Ya, silakan. Huruf waw titik 2 4 5 6 huruf waw titik 2 syakel fathah titik 1 3 4 5 huruf nun titik 2 syakel fathah titik 3 4 5 hamzah mat, huruf hamzah mat. Ya. Dibaca wana Ya, yang panjang huruf apa? yang panjang huruf alif. Huruf apa? Huruf Huruf hamzah. Huruf hamzah. Huruf hamzahnya di mushaf Braille ada harokatnya apa tidak? Tidak ada. Tidak ada. Kalau di mushaf awas ada harokatnya apa tidak? Ada. Harokatnya berupa Fathah tegak. fathah tegak atau fathah isbaiyah. Mengapa di mushaf Braille tidak diberi fathah isbaiyah? Karena simbolnya sudah termasuk itu fathah isbaiyah, jadi udah dibacanya panjang. Iya, karena simbol titik 3, 4, 5 itu sudah mencakup huruf hamzah dan bunyi panjangnya. Gitu ya. Bagaimana? Sudah semakin paham atau semakin bingung nih? Ibu maaf, tapi ini kok yang di mushaf Braille-nya Ibu yang tanda hamzahnya itu kayak ada bendera gitu ya Ibu. Itu Iya. buat tanda gimana? Karena hamzahnya berbunyi panjang kan? Sama dengan adama. Perhatikan di mushaf Braille-nya. Hamzahnya ada tanda bendera di atasnya. Itu menunjukkan hamzahnya dibaca panjang. Gitu ya. Al-Quran juga begitu. Tapi ditulisnya dalam huruf Braille itu hanya dengan satu simbol. Satu simbol itu titik 3, 4, 5. Sudah itu aja, nggak usah diberi fathah isbaiyah lagi. Karena titik 3, 4, 5 itu sudah berbunyi A panjang. Sudah ada huruf dan sudah ada bunyinya. Kalau huruf yang lain, ketika mau dibunyikan kan harus diberi harokat. Ya kan? Contohnya, A, dama, da aja. Kalau huruf dal mau dibunyikan fathah, berarti harus diberi fathah sesudahnya. Kalau dibunyikan i harus diberi kasroh sesudahnya. Kalau titik 3, 4 itu sudah tidak perlu harokat, sudah tidak perlu syakel lagi. Gitu ya? Gimana? Sudah dipahami? Iya Ibu, insya Allah paham. Masih ada yang bingung nggak? Insya Allah sudah paham semua ya. Baik, berikutnya lanjut ke hamzah, hamzah wasol dan hamzah kotok. Nah, di sini adik-adik harus jeli dan teliti agar bisa membedakan mana yang termasuk hamzah wasol dan mana yang termasuk hamzah kotok. Hamzah wasol dalam mushaf Braille disimbolkan dengan titik 1, sedangkan hamzah kotok disimbolkan dengan titik 3, 4. Saya ulang, hamzah wasol disimbolkan dengan titik 1, sedangkan hamzah kotok disimbolkan dengan titik 3, 4. Di mushaf awas, baik hamzah wasol maupun hamzah kotok ditulis dalam bentuk yang sama, yaitu seperti huruf alif berdiri tegak, ya kan? Tidak ada kepala ain, tidak ada hamzahnya. Kecuali kalau ada hamzah kotok yang disukun berada di tengah kata atau di tengah kalimat, baru diberi
tanda hamzah. Tapi kalau di selainnya, maka semuanya ditulis sama, hanya seperti bentuk huruf alif. Tapi ingat, huruf alif yang berharokat itu namanya bukan huruf alif lagi, tapi hamzah. Maka di sini, adik-adik nanti seandainya ada tugas untuk mentranslate, menyalin gitu ya, dari teks ayat Al-Quran Awas ke dalam Al-Quran Braille, maka adik-adik harus bisa membedakan yang mana yang hamzah wasol, yang mana yang hamzah kotok. Kalau di mushaf Saudi atau mushaf yang diterbitkan oleh Mujamma' Malik Fahad, itu biasanya untuk hamzah wasol ditandai dengan kepala huruf shad, ya kan? Ada potongan kepala huruf shad, di atasnya huruf alif. Sedangkan untuk hamzah kotok ditandai dengan potongan kepala ain, diletakkan di atas alif. Itu menunjukkan perbedaan antara hamzah kotok dengan hamzah wasol. Di mushaf standar Indonesia tidak ada perbedaan, semuanya ditulis dengan bentuk huruf alif, gitu ya. Nah, di sini adik-adik, tadi sebagaimana yang saya sampaikan, huruf hamzah wasol disimbolkan dengan titik 1 dan hamzah kotok dengan hamzah kotok disimbolkan dengan titik 3, 4. Untuk hamzah wasol pada alif lam ta'rif itu tidak diberi harokat. Sedangkan pada selain alif lam ta'rif, hamzah wasol yang berbunyi u diberi harokat dhammah, yang berbunyi i diberi harokat kasroh. Gitu ya. Contohnya, silahkan siapa yang mau baca? Unsur. Andita, Ibu. Ayo silahkan. Hamzah wasol contohnya unsur. Titik 1 untuk huruf alif, titik 1, 3, dan 6 untuk harokat dhammah, titik 1, 3, 4, 5 untuk huruf nun, titik 2 dan 5 untuk syakal sukun, titik 1, 2, 3, 4, dan 6 untuk huruf shad, titik 1, 3, dan 6 untuk harokat dhammah, titik 1, 2, 3, dan 5 untuk huruf ro, terakhir titik 2 dan 5 untuk syakal sukun. Nah, dibaca Unsur. unsur. Di mushaf Awas ditulis dengan apa? Ditulis dengan huruf alif. Ya, di mushaf Braille-nya bagaimana? Kalau di mushaf Braille dengan titik 1 karena hamzah wasol. Iya, bagus. Karena hamzah wasol. Begitupun lafadz Iqra sama ditulis dengan titik 1 karena hamzah wasol. Adapun alhamdulillah ini sebetulnya masuk di pembahasan alif lam ta'rif, besok minggu depan kita pelajari ya. Tidak perlu diberi harokat karena merupakan bagian dari alif lam ta'rif. Berikutnya, slide berikutnya. Ibu, mau izin bertanya, boleh? Ya, silakan. Jadi bagian unsur sama ikro ini, dia berarti harusnya tuh bukan pakai hamzah kotok ya, Bu, tapi pakainya hamzah wasol gitu. Hamzah wasol. Jumlahnya gitu, Bu. Hah? Dari penulisannya itu, mereka tuh alif ya aslinya, Bu, bukan? Iya, iya. Menggunakan titik 1 alif karena merupakan hamzah wasol. Bukan hamzah kotok. Beda dengan contoh yang tadi, al-hakumu tadi ya, di awal-awal tadi, itu karena hamzah kotok, maka harus ditulis dengan titik 3, 4. Gitu. Tapi kalau kita nulisnya pakai hamzah yang kotok itu nggak bisa ya, Bu? Ya, salah. Oh, salah. Iya, mesti disalahkan kalau dalam menulis Al-Quran Braille. Karena hamzahnya bukan hamzah kotok, tapi hamzah wasol. Nah, hamzah wasol itu ditulis dengan titik 1. Gitu. Oh, Ibu. Gitu ya. Baik, ayo lanjut ke berikutnya. Terus ini yang tidak dilafadzkan. Nah, ini hamzah kotok tadi ya. Hamzah kotok, lafadz al-hakum tadi seperti contoh di awal bahwa hamzah kotok disimbolkan dengan titik 3, 4. Ya. Beda dengan hamzah wasol yang disimbolkan dengan titik 1.
setelah titik 34 diberi harokat fathah. Alhaakumu, karena berbunyi A, maka setelah titik 34 ada harokat fathah titik 2. Itu perbedaan hamzah wasol dan hamzah kotok. Semuanya sudah selesai untuk hamzah dalam mushaf Al-Quran Braille. Mudah-mudahan bisa difahami dengan baik. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ibu izin bertanya lagi. Silahkan. Yang maaf ya Bu, di sini Bu. Bukan. Ya. Yang di sini kan alhaakumu. Nah, ini kan haknya itu panjangnya, pakainya dia alif maksuroh. Ya. Sedangkan yang ilahun, lamnya ini panjangnya pakai apa ini? Fathah isbaiyah. Ya, fathah isbaiyah. Kenapa yang alhakumu juga nggak pakai fathah isbaiyah juga, Bu? Kenapa pakainya maksuroh? Karena sesudah huruf H ada alif maksuroh. Alif maksurah itu dihukumi sama dengan huruf mad alif. Maka karena sudah ada alif maksurah pada lafaz alhakumu, maka fathah isbaiyahnya hilang, tidak digunakan. Ini untuk menyederhanakan, lebih efektif, mengefektifkan. Tidak banyak titik-titik yang harus diraba. Sedangkan pada lafaz ilahun, karena tidak ada alif maksurah sesudah huruf lam, maka fathah isbaiyahnya tetap dipakai. Begitu. Iya, kalau dilihatnya tapi kayak aslinya kan kayak nggak ada alif maksurahnya Bu di sininya ya Bu. Ada. Tulisan aslinya ada. Oh. Ya, silakan dicek. Ada. Kalau mushaf standar Indonesia itu ada alif maksurahnya. Makasih Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Masih bingung Bu yang Gimana? Suaranya putus-putus, Mbak. Nah, iya Ibu, maaf jaringannya kurang bagus. Ini Bu, saya masih belum masih bingung ngebedain hamzah kotok sama hamzah wasolnya Bu, gitu. Jadi kayak misalnya kalimat alhamdu sama alhakumu itu kan bunyinya sama gitu ya Bu, gitu. Sama Jadi masih bingung. Betul. Ya, kalau di mushaf standar Indonesia memang tidak dibedakan cara penulisannya. Sebagaimana tadi yang sudah saya singgung, sudah saya sampaikan, ya, di mushaf standar Indonesia tidak ada perbedaan penulisan antara hamzah wasol dengan hamzah kotok, kecuali hamzah kotoknya itu disukun dan berada di tengah-tengah kata atau di tengah-tengah kalimat. Tapi kalau di mushaf Saudi atau mushaf yang diterbitkan di luar negeri, diterbitkan di Mujama' Manfaat, itu dibedakan penulisan antara hamzah kotok dengan hamzah wasol. Untuk hamzah kotok diberi tanda kepala ain di atas alif, hamzah wasol diberi tanda kepala huruf shad. Membedakan antara qat'i dan wasl, shad dengan ain gitu ya. Nah, bagaimana kita orang Indonesia ini supaya tidak salah dalam membedakan mana yang hamzah kotok, mana yang hamzah wasol, gitu kan ya? Ini pasti harus tahu ilmu alatnya, ilmu tasrifnya. Dan jangankan ini ya, kita gitu ya, yang sudah, itu banyak sekali yang salah paham, mengira bahwa alhakumu itu merupakan hamzah wasol karena dianggap seperti alif lam ta'rif. Padahal alhakumu itu bukan alif lam ta'rif, tapi di situ hamzah kotok. Gitu. Dari kata alha. Gitu ya. Kemudian kum disambung menjadi alhakumu. Nah, ini maka sekali lagi tadi harus paham ilmu alat, ilmu nahwu sorofnya supaya bisa tahu asal usul dari setiap lafaz yang ada di Al-Qur'an itu. Gitu. Ada lagi yang bertanya? Berarti yang al itu dia si hamzahnya itu punya kata itu gitu ya. Maksudnya gimana ya? Si hamzahnya itu masuk ke dalam gimana ya? Bukan imbuhan gitu kalau.
Iya, Ya, bukan bukan yang biasa. bukan tambahan. Jadi kalau hamzah wasol dia disambung dengan huruf sebelumnya, hamzah wasolnya akan hilang, tidak dibaca. Iya kan? Kayak tadi unsur itu hamzahnya kan hamzah wasol. Ketika didahului oleh huruf wawu berharokat fathah, maka akan dibaca wansur. Bukan wa unsur, tapi wansur. Hamzah wasolnya hilang. Tapi kalau hamzah koto, baik dia didahului oleh huruf yang lain maupun dia menjadi awal kalimat atau awal kata, dia tetap hidup, dia tetap ada, tidak hilang. Contohnya, alhakumu tadi, kalau didahului seumpama ada huruf wa di depannya, tetap berbunyi wa alha, bukan walha. Beda dengan alhamdulillah, karena alhamdulillahirabbil alamin itu hamzahnya hamzah wasol, ketika ditambahin huruf wawu berharokat fathah di depannya, hamzah wasolnya hilang menjadi walhamdulillahirabbil alamin. Bukan wa alhamdulillahirabbil alamin, bukan, tapi hamzah wasolnya hilang, walhamdulillah gitu. Mana? Masih ada pertanyaan lagi? Iya Bu, baik. Terima kasih banyak Bu. Ya, sama-sama. Bu, Winda izin bertanya. Silakan. Tanya lagi. Untuk Ibu. Ibu berarti ini tuh ada korelasinya sama nanti ke perkembangan huruf-huruf Braille itu sendiri nggak sih Bu? Jadi para yang ngebuat mushaf-mushaf Braille itu nyari gimana ya caranya biar ngeringkes gitu nulisnya. Jadi makanya walaupun ini tuh Braille Indonesia tapi pakainya tuh standar acuan Madinah. Tapi kemungkinan bisa nggak sih Bu kalau dulu itu Braille Indonesia pakai kayak acuan di Indonesia, jadi nggak pakai kayak hamzah koto, nggak dibedain hamzah koto dan wasolnya gitu Bu. Jadi kayak nulis mat biasa aja, cuma karena dilihat ini nggak efektif nih, jadi banyak banget itu simbol-simbolnya akhirnya dibuat koto sama wasol gitu. Jadi gitu atau gimana Bu? acuan dasar dari penulisan mushaf Al-Quran Braille Indonesia itu adalah mushaf standar Utsmani Indonesia. Di awal-awal pertemuan, di awal-awal perkuliahan saya sudah jelaskan. Mushaf standar Indonesia itu ada 3. Yang pertama, mushaf standar Utsmani. Yang kedua, mushaf standar Bahriyah. Yang ketiga, mushaf standar Braille. Nah, penulisan mushaf standar Braille ini mengacu kepada mushaf standar Utsmani Indonesia, bukan mengacu kepada mushaf luar negeri. Karena kalau mengacu kepada mushaf luar negeri, mushaf Madinah, mushaf dari Mesir, dari Maroko, dan yang lain, nanti semakin banyak perbedaan-perbedaan yang muncul. Apalagi ada di awal-awal juga sudah saya jelaskan ya, banyak sekali perbedaan mushaf Braille terbitan Indonesia dengan negara-negara yang lain. Karena Indonesia berani tampil beda, mengambil keputusan berbeda dengan negara-negara yang lain. Dan ini bisa dilihat di perkuliahan kita. Kalau masih ada rekamannya itu, silakan disimak di perkuliahan awal-awal itu. Saya tidak akan jelaskan siaran ulang. Gitu ya. Ada lagi yang bertanya? Pertanyaan Ya. tadi kan hamzah mat itu sama dengan kayak Mohon maaf, suaranya kurang jelas. Ibu, maaf, sekarang udah jelas belum Ibu? Halo? Halo, iya Ibu. Iya. Gimana? Nah, tadi hamzah mat itu kan sama dengan seperti mat badal ya Bu. Dan itu ditandai dengan titik 1, 4, dan 5 ya Bu. Tidak ada titik 1. Titik 3 Ibu, maaf Ibu, titik 3. Titik 3, 4, dan 5. Jadi apakah itu berlaku ke semua kaidah mat badal yang kayak misalnya i, mana, i, itu juga tandanya seperti tandanya itu titik. Ya, kalau i, mana, itu cara penulisannya di mushaf Al-Quran Braille, makanya di kaidahnya tidak saya sebutkan
mad badal. Mengapa? Karena tidak semua mad badal, hanya pada hamzah yang berbunyi vokal A panjang. Tidak untuk I panjang dan U panjang. Kalau I mana, itu kan I panjang ya, ditulisnya nanti menggunakan hamzah alal alif atau hamzah tahtal alif, kemudian diikuti oleh huruf mad ya, karena panjang ya, iman, ya kan? Ditulisnya hamzah alal alif atau hamzah tahtal alif titik 34, kemudian diikuti oleh huruf mad ya, tanpa ada kasroh, tanpa ada sukun pada huruf ya. Gitu. Mana? Sudah bisa membedakan? Ya Ibu, terima kasih Bu. Satu lagi Bu. Ya. Ibu, tadi kan Ibu bilang sukun itu tidak termasuk harokat. Jadi saya mau bertanya iya, tidak termasuk syakel, tapi termasuk bukan. Dari Sukun itu masuknya syakel, bukan harokat. Ya, jadi perbedaan antara syakel dengan harokat itu apa Ibu? Ya, kalau syakel itu lebih lengkap, mencakup semuanya, semua tanda-tanda. Kalau harokat itu hanya untuk yang hidup, fathah, kasroh, dhammah, ya, yang hidup-hidup. Kalau sukun, tasydid itu masuk kategori syakel atau dobet. Istilahnya, penyebutannya itu. Sudah? Sudah paham? Ya, Ibu. Alhamdulillah sudah Ibu. Terima kasih Bu. Oke, baik. Ada lagi pertanyaan? Sudah paham semuanya? Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan yang kita pelajari bersama hari ini manfaat, berkah buat kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.